Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk seluruh pendengar di seluruh Indonesia maupun dunia. Kali ini saya Tangguh Nur Fuadi, mahasiswa dari Universitas Cyber Asia, program PJJ Akuntansi S1, akan mempresentasikan mengenai pilar standar akuntansi keuangan atau SAK yang ada di Indonesia. Di Indonesia memiliki 4 pilar standar akuntansi keuangan. Pilar yang pertama adalah standar akuntansi keuangan atau SAK internasional. SAK internasional adalah pilar SAK yang mengadopsi penuh dari International Financial Reporting Standard atau IFRS yang diterbitkan oleh IASB atau International Accounting Standard Board. SAK internasional merupakan hasil penerjemahan IFRS dan tidak terdapat modifikasi atau penyesuaian. Jadi whole IFRS diterjemahkan saja ke dalam bahasa Indonesia tanpa ada modifikasi. SAK internasional bisa digunakan oleh entitas dengan akuntabilitas publik. Oke, entitas yang harus comply adalah entitas yang memiliki akuntabilitas publik atau publicly accountable entities seperti perusahaan yang terdaftar di pasar modal, lembaga keuangan seperti bank dan asuransi, dan BUMN yang signifikan. Kemudian referensinya adalah berdasarkan IFRS yang diterbitkan oleh IASB. Selanjutnya, pilar yang kedua adalah SAK Indonesia. SAK atau Standar Akuntansi Indonesia merupakan konvergensi dari IFRS atau kita ya menyebutnya adalah satu penyatuan atau penyesuaian dari IFRS yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Konvergensi SAK ke IFRS dilakukan dengan menerbitkan SAK Indonesia yang mengacu pada IFRS dengan beberapa penyesuaian yang mengakomodasi kondisi-kondisi tertentu di Indonesia yang tidak diakomodasi oleh IFRS secara internasional. Kemudian entitas yang harus comply adalah entitas yang memiliki akuntabilitas publik namun tidak mengadopsi IFRS secara penuh, seperti perusahaan yang tidak terdaftar di bursa tetapi memiliki banyak pemangku kepentingan. Kemudian referensinya adalah berdasarkan IFRS, namun telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Kemudian, pilar akuntansi yang ketiga adalah SAK Indonesia untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau ETAP, atau sering kita sebut SAK ETAP. SAK ETAP merupakan konvergensi dari IFRS for SMEs yang diterbitkan oleh IASB dengan sejumlah penyesuaian. Penyesuaian dilakukan untuk mencocokkan dengan kondisi di Indonesia dengan pilar yang kedua, yaitu pilar SAK Indonesia. SAK ETAP adalah SAK yang dapat digunakan oleh entitas private atau entitas tanpa akuntabilitas publik yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam SAK ETAP. Entitas yang harus comply adalah entitas tanpa akuntabilitas publik atau entity without public accountability, seperti perusahaan kecil dan menengah yang tidak membutuhkan laporan keuangan berbasis IFRS penuh, termasuk juga perusahaan-perusahaan private. Sini. Kemudian referensinya adalah tidak berbasis IFRS secara penuh, tetapi lebih sederhana dibandingkan dengan SAK umum, menggunakan metode historical cost dan tidak menerapkan fair value secara luas. Kemudian, SAK etap lebih fokus pada laporan keuangan entitas yang tidak memerlukan pelaporan kepada regulator, pasar modal, atau publik. Jadi di sini lebih kepada perusahaan-perusahaan kecil ya. Kemudian yang ketiga, SAK Indonesia untuk entitas mikro, kecil, dan menengah atau EMKM merupakan SAK yang berlaku bagi EMKM yang memenuhi persyaratan seperti yang dijalankan dalam SAK Indonesia untuk EMKM. Standar SAK untuk EMKM menjadi standar yang paling sederhana untuk memberikan kemudahan dan mengakomodasi kebutuhan penyusunan laporan keuangan usaha mikro. Kemudian entitas yang harus comply adalah entitas mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang membutuhkan laporan keuangan secara sederhana seperti untuk keperluan perpajakan atau akses pendanaan dari bank atau lembaga keuangan. Karena memang di sini penggunanya adalah UMKM, maka standar SAK-nya menjadi sangat sederhana ya.
Kemudian referensinya adalah bukan berbasis pada IFRS, tetapi lebih ringkas dan sederhana dibandingkan SAK etap. Jadi SAK EMKM ini yang paling sederhana dari SAK-SAK yang lain. Karena tujuannya memang hanya untuk membuat laporan keuangan yang digunakan salah satunya untuk perpajakan dan untuk pendanaan dari bank atau lembaga keuangan. Kemudian pertanyaan kedua adalah, standar akuntansi keuangan di Indonesia mengacu ke IFRS atau US GAAP. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa standar akuntansi di Indonesia lebih mengacu kepada IFRS atau International Financial Reporting Standards yang diterbitkan oleh IASB, bukan US GAAP atau Generally Accepted Accounting Principles. Kenapa demikian? Karena Indonesia melalui Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI telah melakukan konvergensi SAK dengan IFRS sejak 2012. Standar utama yang berlaku seperti SAK umum didasarkan pada IFRS, dengan beberapa penyesuaian agar sesuai dengan kondisi di Indonesia. Kemudian pertimbangan yang ketiga adalah IFRS digunakan secara luas di banyak negara dan lebih fleksibel dibandingkan US GAAP yang lebih berbasis aturan atau rule-based. Kemudian perbedaan dengan US GAAP adalah US GAAP adalah standar yang berlaku khusus di Amerika Serikat dan dikembangkan oleh Financial Accounting Standard Board atau FASB. Kemudian US GAAP bersifat lebih rule-based atau berbasis aturan, sementara IFRS lebih principle-based atau berbasis prinsip. Indonesia tidak mengacu ke US GAAP karena mayoritas negara di Indonesia, di dunia termasuk di ASEAN, lebih memilih IFRS sebagai standar akuntansi global mereka. Kemudian, pertanyaan ketiga adalah, apakah satu standar fit for all atau satu standar akuntansi dapat digunakan oleh semuanya? Jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Karena kita tidak bisa menggunakan satu standar untuk semua jenis perusahaan. Tergantung juga melihat pada besar kecilnya perusahaan atau kebutuhan dari perusahaan itu. Apabila perusahaan yang sudah go public, maka perusahaan tersebut harus menyajikan laporan keuangan untuk pemegang saham dan sebagainya. Sedangkan apabila perusahaan itu masih masih kecil atau sederhana, UMKM termasuk di situ, penyajian laporan keuangan digunakan untuk keperluan perpajakan atau pendanaan pada lembaga perbankan. Jadi dari tujuan atau kepentingan yang dibutuhkan oleh masing-masing perusahaan akan menggunakan SAK yang berbeda-beda. Maka tidak dapat di hanya satu SAK untuk semua perusahaan karena jenis perusahaan itu sendiri juga berbeda-beda. Jadi jawabannya adalah tidak dapat digunakan. Demikian presentasi dari saya, Tangguh Nur Fuadi. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.